Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 Universitas Muhammadiyah Surabaya akan melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Purwodadi, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Desa yang terletak di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, memiliki sejarah yang cukup kaya dan beragam. Desa Purwodadi sendiri terbentuk dari pemukiman yang didirikan dari hutan belantara. Kondisi budaya sendiri menjadi tradisi yang cukup penting di tengah kehidupan masyarakat Desa Purwodadi dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kondisi tanah yang subur menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian yang utama di Desa Purwodadi, sehingga mampu menghasilkan berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultural. Namun beberapa tantangan seperti permasalahan pendidikan, ekonomi, serta kesehatan menjadi permasalahan pada Desa Purwodadi, sehingga diperlukan masyarakat untuk menghadapi permasalahan tersebut. Berdasarkan perkembangannya, saat ini Desa Purwodadi terus berkembang dan beradaptasi dalam bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mencapai visi dan misi pembangunan yang lebih baik. Hari pertama KKN, kami berkeliling dan berkunjung ke beberapa tempat untuk lebih mengenal daerah Desa Purwodadi, seperti kunjungan ke balai desa, kunjungan ke RT RW, kunjungan ke tempat pembuatan kerajinan dari kerang, serta mengunjungi kondisi tambak di Desa Purwodadi. Di hari-hari berikutnya, kami menjalankan program kerja yang telah direncanakan sejak awal. Program kerja apa sih yang dijalankan kelompok 21? Yuk, simak video berikut ini. Remaja sehat, remaja hebat. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Kesehatan reproduksi tidak hanya berarti bebas dari penyakit atau kecacatan. Beberapa tujuan dari penyuluhan kesehatan reproduksi ini yaitu sex education masih tabu, mengetahui cara menjaga kebersihan alat reproduksi, mengetahui penyakit, sebab, manifestasi klinis penyakit organ reproduksi, serta terhindar dari pernikahan dini dan seks pranikah. Penyuluhan etika dalam bermedia sosial. Etika bermedia sosial adalah pedoman berperilaku yang mengatur bagaimana berinteraksi di media sosial dengan sopan, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Adanya penyuluhan ini bertujuan agar dapat menghargai budaya tanpa merendahkannya. Pemahaman etika digital yang baik akan mampu menurunkan hoaks, perundungan, tindakan rasis, cyberbullying, hate speech, dan kebocoran data pribadi. Sosialisasi hemat energi listrik. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menghemat energi listrik, sosialisasi ini penting dilakukan karena penggunaan energi listrik yang berlebihan dan dapat merusak lingkungan. Tujuan adanya sosialisasi hemat listrik ini adalah memberikan pemahaman bagaimana caranya menghemat energi listrik guna mengurangi tingginya biaya tagihan listrik. Selain itu, dengan hemat energi listrik juga dapat mengurangi dampak pemanasan global. Penyuluhan strategi digital marketing.
Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan UMKM dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran online, memperkenalkan penggunaan KRIS sebagai metode pembayaran digital yang lebih praktis, aman, dan efisien, dan mengajarkan pendaftaran lokasi di Google Maps agar UMKM lebih mudah ditemukan oleh konsumen secara online. Penyuluhan pola hidup bersih dan sehat, atau disingkat dengan PHBS. Upaya masyarakat untuk menerapkan serta mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Penerapan PHBS ini diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir munculnya serta penyebaran penyakit. Adapun tujuan dari penyuluhan PHBS ini, yaitu meningkatkan pengetahuan siswa tentang PHBS, meningkatkan peran serta aktif siswa di lingkungan sekolah untuk menerapkan PHBS, melindungi siswa dari berbagai ancaman penyakit, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. EcoBrick adalah sebuah inovasi visioner yang dikembangkan sebagai solusi pengolahan limbah plastik. EcoBrick terbuat dari botol plastik bekas yang diisi penuh dan dipadatkan dengan sampah plastik bersih dan kering lainnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat EcoBrick yaitu botol aqua ukuran 1,5 liter, botol klub ukuran 600 ml, lem mineral ukuran 5 liter, sampah plastik, gunting, kawat, dan triplek. Manfaat dari pembuatan EcoBrick ini ialah mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan media botol plastik bekas untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Contoh pembuatan dan pemanfaatan EcoBrick yang kelompok kami lakukan adalah meja dan kursi. EcoPrint. EcoPrint adalah teknik pewarnaan dan percetakan kain yang memanfaatkan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, dan ranting untuk menciptakan motif dan warna. Proses ini melibatkan dan meletakkan bahan-bahan alami tersebut ke atas kain, kemudian menggulung dan mengukurnya, agar zat warna dari tumbuhan dapat berpindah ke kain secara alami. EcoPrint dikenal sebagai metode yang ramah lingkungan, karena tidak menggunakan bahan kimia yang sintetis. Hasil akhir dari EcoPrint biasanya memiliki tampilan yang unik dan organik, dengan pola yang tidak dapat diprediksi dan bervariasi tergantung pada bahan yang digunakan. Adapun bahan dan alat yang digunakan untuk membuat EcoPrint, yaitu tas tote bag, plastik bening, straw, air, tawas, soda kue. Manfaat dari EcoPrint sendiri adalah unik dan artistik. Setiap hasil EcoPrint memiliki pola yang berbeda, menciptakan produk yang unik dan tidak bisa diduplikasi. Memanfaatkan sumber daya lokal, menggunakan daun, bunga, dan tumbuhan lokal yang mendukung kelestarian sumber daya alam setempat. Mengurangi limbah. Proses EcoPrint seringkali menggunakan kembali bahan alami yang ada, sehingga dapat mengurangi limbah. Pembuatan plang. Plang papan informasi adalah media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi atau pengumuman kepada publik. Biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama, seperti kayu, plastik, atau logam. Plang ini dipasang di tempat-tempat strategis seperti gedung, taman, dan area umum. Fungsinya bisa meliputi pemberitahuan kegiatan, petunjuk arah, informasi penting, atau aturan yang harus dipatuhi. Plang papan informasi sering digunakan untuk memastikan pesan dapat dilihat dan dipahami oleh orang banyak dengan jelas. Dan papan plang yang kelompok kami kerjakan yaitu papan plang bertuliskan kata-kata atau motivasi untuk tidak membuang sampah sembarangan dan motivasi untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan juga untuk desainnya bisa mencakup ikon atau gambar sampah dan tempat sampah dengan warna yang cerah untuk menarik perhatian. Dan juga kami memastikan untuk font yang digunakan mudah dibaca dan pesan mudah dipahami.
Dengan adanya pelang ini, diharapkan masyarakat lebih sadar dan peduli untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, alat dan bahan untuk membuat sebuah pelangi ini yaitu palu, gergaji, amplas, kuas, kertas, kayu, paku, cat, dan piloks. Selain program kerja yang kami sebutkan tadi, masih ada beberapa kegiatan seperti program kerja harian dan kegiatan desa. Untuk kegiatan proker harian diantaranya TPQ, PAUD, senam, LKBB, tari, posyandu, latihan paduan suara, gerakan bersih-bersih masjid, dan tasyakuran. Untuk kegiatan desa, kami mengikuti beberapa kegiatan seperti gerak jalan, karnaval, lomba HUT RI ke-79, kunjungan ke pengrajin kerang, kunjungan tambak bibit Panami, Seraung.